Halo semuanya, perkenalkan, namaku Kanti Sugalestari, nomor absen 19 dari kelas 12 IPA 4. Di sini, aku mau menjelaskan tentang perbedaan kritik dan esai. Sebelumnya, bagi kalian yang baru pertama kali baca teks kritik dan esai, pasti bingung kan untuk membedakannya? Karena pada teks kritik dan esai itu sama-sama berisi pendapat dan argumen, serta menggunakan pendekatan yang jelas dan faktual. Tapi, teks kritik dan esai itu ternyata beda loh. Apa sih bedanya? Yuk lihat slide selanjutnya. Jadi, teks kritik dan esai itu memiliki dua perbedaan. Oke, aku bakal bahas perbedaan yang pertama, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Poin pertama yaitu pada kritik, objek kajiannya itu berupa suatu karya, misalnya seni musik, sastra, tari, dan lain-lain. Sedangkan pada esai, objek kajiannya itu berupa suatu fenomena. Poin kedua yaitu jika pada kritik itu ada deskripsi karya, sedangkan pada esai itu tidak ada. Contohnya yaitu jika pada kritik ada sinopsisnya, maka pada esai itu tidak ada sinopsisnya. Poin yang terakhir yaitu jika pada kritik menyajikan data objektif, sedangkan pada esai itu tidak selalu membutuhkan data yang objektif. Nah, lanjut ke perbedaan yang kedua nih, yaitu berdasarkan pandangan penulisnya. Poin yang pertama yaitu pada kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan pada esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Sehingga pada esai memungkinkan adanya perbedaan pikiran dengan orang pada umumnya. Poin yang kedua yaitu dalam kritik memberikan penilaian yang seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan pada esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Selanjutnya, pada poin ketiga, yaitu dalam kritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Misalnya, pada film, maka ada pembahasan tentang tokoh, karakter, sutradara, dan lain sebagainya. Sedangkan pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Setelah mengetahui perbedaan-perbedaannya, kita akan langsung buktikan ke contoh teksnya. Teks yang pertama yaitu menimbang ayat-ayat cinta. Teks ini termasuk teks kritik karena di paragraf ketiga terdapat sinopsisnya, yang mana jika terdapat sinopsis maka termasuk teks kritik. Selanjutnya, teks yang kedua yaitu ger. Teks ini termasuk teks esai karena bersifat subjektif, yaitu dibuktikan dengan adanya kata saya pada teks tersebut. Karena bersifat subjektif, maka teks tersebut termasuk ke dalam esai. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.